Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Delil Khairat melaporkan dari Kuala Lumpur dalam update harian lockdown Malaysia 2020 karena krisis COVID-19 coronavirus. Hari ini kami di Malaysia menyelesaikan hari ke-10 dari lockdown yang dimulai 18 Maret yang lalu. Hari ini Jumat 27 Maret 2020. Ini adalah Jumat kedua bagi kaum muslimin tidak menyelenggarakan sholat Jumat di masjid-masjid, tetapi diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Oke, kita mulai dulu update statistik COVID-19 Malaysia hari ini. Um, Hari ini terjadi penambahan case baru sebanyak 130 orang, lebih rendah daripada kemarin, tapi masih di atas 100 penambahan harian. Dan ini akan membuat total case hari ini menjadi 2.161 orang confirm positif, 1.876 orang dirawat di rumah sakit, 54 orang diantaranya berada di dalam ICU atau unit rawatan rapi, dan 34 orang dari 54 itu memerlukan bantuan pernafasan atau ventilator. Sementara itu, jumlah kesembuhan total hingga hari ini adalah 259. Hari ini ada tambahan 44 orang um, um, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan discharge dari hospital. Sementara itu jumlah kematian per hari ini total adalah 26 orang. Ada tambahan 3 orang hari ini. Dari 26 orang ini sebenarnya sebagian besar barangkali sekitar 70-80% adalah orang lanjut usia, rata-rata di atas 60-70 tahun. Bahkan hari ini ada yang di atas 83 tahun juga. Dan umumnya mereka selain berusia lanjut juga memiliki komplikasi penyakit lain. Apakah itu jantung, darah tinggi, diabetik, dan sebagainya. Tapi hari ini ada kasus menarik, yaitu kasus kematian nomor 24 yang wafat hari ini, pagi ini, dan sempat diumumkan di press release pagi dari Kementerian Kesehatan Malaysia bahwa kasus ini adalah seorang lelaki berusia muda 35 tahun saja dan tidak memiliki riwayat penyakit berat. Sementara dan yang menarik dari uh, uh, pria ini adalah bahwa sejarah travelingnya adalah dia baru pulang dari Bandung, Indonesia di awal Maret lalu. Lalu seminggu kemudian timbul simptom sakit flu, lalu dimasuk ke rumah sakit sekitar tanggal 18 Maret dan wafat hari ini. Jadi ini cukup uh, merupakan informasi menarik, terutama bagi saya orang Indonesia. Satu lagi situasi bahwa bisa jadi orang ini terpapar virus COVID memang saat berada di Indonesia, walaupun kemungkinan lain mungkin saja saat berada di airport atau mungkin selama saat berada di Indonesia atau di Malaysia maksud saya, atau bisa jadi dia sudah menjadi carrier uh, coronavirus lalu terbang ke Bandung dan tentu dia berpotensi untuk menyebarkan virus itu kepada orang-orang di Bandung. Um, Bandung mungkin menjadi perhatian khusus mestinya terkait dengan uh, uh, COVID-19 virus ini karena orang Malaysia sangat suka dengan Bandung. Mereka senang sekali bepergian ke Bandung, menikmati suasana Bandung, makanan Bandung, lalu berbelanja di Bandung. Di Malaysia kami mengenal sirap Bandung, uh, ada juga mie Bandung. Jadi
Bandung rasanya sepertinya memiliki tempat yang khusus di hati orang-orang Malaysia. Ini mengingatkan ke kita bahwa sepertinya memang COVID-19 ini bukanlah sembarang wabah. Tidak semestinya kita anggap ringan, karena siapapun, bahkan orang muda dengan tanpa riwayat sakit berat pun bisa terpapar lalu bisa menyebabkan kematian. Bagi kami di Indonesia, terutama praktisi di industri reasuransi, kami juga kehilangan salah satu tokoh senior hari ini karena COVID-19 juga. Semoga beristirahat dengan tenang Bapak Dr. Heri Simanjuntak. Eh, Beliau berusia 70 tahun. Beliau adalah mantan eksekutif di industri asuransi, menjadi direksi di berbagai perusahaan asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Kemudian beliau juga seorang penulis aktif. Beliau juga merupakan pengajar di UI dan UGM. Dr. Harris wafat pagi ini di Rumah Sakit Mayapada Jakarta dan juga dimakamkan hari ini. Kehilangan yang besar sebenarnya bagi industri asuransi. Beliau orang yang sangat berpengalaman. Ini menunjukkan bahwa coronavirus tidak lagi jauh dari kita. Saya secara pribadi merasakan betapa beberapa hari ini saya kehilangan orang-orang yang saya kenal, termasuk Pak Heris Simanjuntak ini, uh, dan yang merupakan orang-orang lingkaran dekat saya. Jadi saya semakin yakin bahwa COVID-19 ini tidak bisa diabaikan. Dia real dan ada di sekitar kita. Saya terakhir bertemu almarhum Bapak Harris mungkin 2 tahun yang lalu, ketika kami bersama-sama menjadi narasumber sebuah seminar di Lombok. Semoga Pak Harris beristirahat dengan tenang dan keluarga tetap tabah menerima cobaan ini. Kemudian update yang tentu sangat penting bagi rakyat Malaysia hari ini adalah ketika pada jam 3 PM sore ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali tampil berpidato di depan publik secara live. Dan seperti dijanjikan beliau menyampaikan apa yang disebut sebagai paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang selanjutnya disebut sebagai prihatin. Intinya Perdana Menteri menyatakan bahwa negara menyadari bahwa wabah COVID-19 ini akan membawa efek dampak negatif pada perekonomian Malaysia dan juga bahkan perekonomian dunia, sehingga tentu akan menimbulkan tekanan ekonomi bagi rakyat, terutama rakyat yang berpendapatan rendah atau yang berpendapatan harian. Oleh karena itu, hari ini beliau mengumumkan bahwa pemerintah telah menyepakati untuk mengucurkan paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat sebesar total 250 miliar ringgit. Ini mungkin sekitar berapa ya? Mungkin nanti saya konversi. Satu ringgit sekitar 3.000 atau sampai 3.500. Dan jumlah total sebesar 250.000 miliar ringgit ini dibagi-bagi sebesar 128 miliar disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat, 100 miliar untuk menyokong perniagaan atau bisnis, termasuk ke dalamnya perusahaan kecil dan sederhana, kalau di Malaysia disebut sebagai PKS, atau yang di Indonesia kita kenal sebagai UMKM atau SME, Small Medium Enterprise. Lalu 2 miliar ringgit untuk memperkukuh ekonomi negara, dan sisanya 20 ringgit sebenarnya telah diumumkan di hari-hari sebelumnya dalam paket rangsangan sebelumnya. Jadi termasuk di situ misalnya penundaan pembayaran pinjaman bagi para mahasiswa. Oke, jadi
Panjang sekali pidato Perdana Menteri hari ini, lebih dari 40 menit, dan teksnya pun yang sudah dipublikasikan oleh Majelis Keselamatan Negara, total ada 24 halaman. Eh, jadi intinya adalah yang untuk rakyat kecil sebenarnya banyak sekali bantuan-bantuan tunai langsung yang diberikan dalam paket ini, terutama bagi B40. B40 ini adalah istilah di Malaysia untuk 40% rakyat yang dengan pendapatan terendah. Tetapi menariknya kali ini adalah tidak hanya B40 yang mendapatkan bantuan tunai, tetapi juga apa yang disebut sebagai M40, jadi middle income 40. Jadi ini adalah 40% rakyat berpendapatan menengah di atas B40. Jadi sepertinya benar-benar pemerintah ingin memenuhi janjinya bahwa paket ini adalah apa yang mereka sebut sebagai paket no one left behind. Jadi tidak ada seorang pun yang luput dari mendapatkan manfaat dari paket rangsangan ekonomi ini. Bagi saya yang bekerja di industri asuransi juga menarik bahwa Perdana Menteri juga menyebut mengenai industri asuransi dan takaful dalam apa namanya dalam pidatonya hari ini, di mana industri asuransi dan takaful telah setuju untuk menyediakan dana sebesar uh, 8 juta ringgit untuk menanggung biaya tes COVID-19, di mana untuk setiap kasus biayanya ditetapkan 300 ringgit. Jadi di update sebelumnya saya sampaikan bahwa biayanya 700 ringgit, tapi sepertinya pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan laboratorium kesehatan, biayanya diturunkan hingga 300 ringgit, dan itu memungkinkan karena banyaknya kasus yang harus dites. Uh, Panjang sekali, termasuk juga di sini terkait dengan moratorium pembayaran cicilan pinjaman, termasuk juga benefit-benefit bagi uh, uh, bank-bank yang harus mematuhi moratorium itu. Juga bagi misalnya moratorium bagi sewa tempat tinggal bagi rakyat yang tinggal di tempat tinggal yang disebut sebagai di apartemen-apartemen milik pemerintah. Mereka juga diberi apa namanya kelonggaran untuk tidak membayar sewa pada beberapa bulan ke depan. Um, Update yang lain yang menarik juga adalah bahwa uh, Kementerian Kesehatan menyampaikan ke publik hari ini bahwa uh, WHO, Badan Kesehatan Dunia, memuji langkah-langkah kesiapsiagaan Kementerian Kesehatan Malaysia dalam membendung penularan wabah COVID-19 di Malaysia, dan WHO berpendapat bahwa bahwa upaya yang dilakukan Malaysia, pemerintah Malaysia, terutama Kementerian Kesehatan sebagai ujung tombaknya sudah optimal dan sepatutnya menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sekarang juga sedang berjuang melepaskan diri dari wabah virus yang sangat menular sangat cepat ini. Uh, Kemudian juga disampaikan bahwa Malaysia juga ditunjuk sebagai tempat untuk pengujian apa namanya obat untuk menangkal COVID-19, dan ini juga penunjukan oleh WHO. Uh, Menarik juga untuk disampaikan bahwa sebenarnya dalam menghadapi virus coronavirus ini, wabah COVID-19 ini, sebenarnya pemerintah Malaysia itu punya tiga strategi utama, dan itu yang telah dilakukan semenjak awal bulan Maret ini sebenarnya. Yang pertama apa yang disebut sebagai pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, PKP,
atau lebih lebih mudah diingat sebagai lockdown yang sedang kami rasakan, kami jalani saat ini bagi siapapun yang tinggal di Malaysia. Ini adalah strategi utama dalam rangka memutus rantai penularan coronavirus. Uh, dan yang kedua adalah melakukan apa yang disebut sebagai active case detection, yaitu dengan mencari pasien yang positif, lalu melakukan tes atau pengujian, lalu melakukan isolasi atau pengasingan, lalu melakukan perawatan. Dan itu menjadi strategi utama yang kedua. Strategi yang ketiga adalah melakukan pembersihan di kawasan-kawasan awam. Jadi penyemprotan atau pembersihan di banyak tempat. Itu yang saya alami juga ketika 2-3 hari yang lalu saya mestinya berbelanja di sebuah pasar tradisional, tetapi ternyata hari itu kebetulan pasar itu mendapat giliran dilakukan pembersihan. Um, Strategi yang kedua dengan melakukan pencarian ini memang sangat terasa betapa contohnya ketika diketahui bahwa klaster utama penyebab penyebaran COVID-19 second wave gelombang kedua ini adalah pertemuan tablik di Masjid Sri Petaling, maka pemerintah benar-benar mencari dan meminta semua orang yang hadir di majelis tersebut yang totalnya dipercaya sekitar 16.000 orang untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pengujian. Bagi yang belum datang juga setelah beberapa hari dari pengumuman tersebut, bahkan secara aktif pemerintah mengirim polisi untuk menjemput ke alamat masing-masing. Sejauh ini tiga strategi ini dapat dilihat dijalankan dengan sangat disiplin oleh pemerintah Malaysia. Setiap hari kita mendapatkan update yang sangat transparan dari pejabat-pejabat senior dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, bahkan juga Perdana Menteri, bahkan juga yang di Pertuan Agung juga ikut memberikan informasi dan himbauan setiap hari. Oleh karena itu, pantas rasanya apabila WHO menyatakan pujiannya pada action yang dilakukan oleh Malaysia. Kita juga bisa melihat betapa Malaysia cepat sekali membuat keputusan atau mengadjust keputusan apabila terjadi perubahan situasi on the ground. Itu barangkali update saya hari ini. Sebelum merekam update ini, saya juga sempat melihat di Twitter ternyata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson confirm juga positif corona setelah 2 hari sebelumnya, kalau tidak salah Pangeran Charles dari Inggris juga confirm positif. Jadi semakin nyata sekarang bahwa wabah ini real bagi kawan-kawan di luar sana yang masih menganggap enteng, masih sangat yakin bahwa kecil peluang bahwa Anda akan tertular. Sepertinya sebaiknya mulai berpikir ulang karena wabah ini telah mendunia, pandemik, mengglobal, dan dia tidak memilih sasaran, siapapun Anda, tua, muda, Anda bisa terinfeksi. Dan kasus hari ini tidak hanya orang tua yang memang fisiknya sudah rentan yang bisa berakibat fatal kematian, bahkan orang muda tanpa riwayat penyakit berat pun bisa meninggal terenggut nyawanya oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus berkontribusi sebanyak mungkin, sebisa mungkin untuk sama-sama melawan wabah ini. Paling tidak, at least apa yang bisa kita lakukan adalah untuk stay di rumah, tidak kemana-mana, menjaga kebersihan. Mudah-mudahan seluruh dunia bisa tuntas melawan virus ini.
sehingga tidak berlarut-larut ke bulan-bulan ke depan. Oke, mungkin itu saja update saya hari ini. Saya tidak lagi punya detail yang bisa saya share. Mudah-mudahan kita bertemu lagi esok hari dengan update lain terkait dengan lockdown di Malaysia. Terima kasih atas perhatiannya and stay at home and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.